Indonesia, salam Sobat Wisata Indonesia. Apa kabar hari ini? Hari ini Grace Journey berharap semua Sobat Wisata Indonesia dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan hari ini juga Grace Journey ingin mengajak Sobat Wisata Indonesia untuk mengunjungi sebuah pemakaman yang sangat indah yang ada di sekitaran daerah Menteng Pulo, Jakarta Pusat. Nah, setelah ini saya ingin mengajak lebih lanjut Sobat Wisata Indonesia untuk melihat apa yang ada di dalam pemakaman ini. Ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari channel YouTube ini supaya saya bisa terus berkarya untuk Indonesia, menyebarkan tempat-tempat indah dan tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Ibu Wulan, terima kasih sudah memberikan kesempatan Grace Journey untuk berada di tempat ini dan melakukan liputan menyebarkan informasi yang terbaik untuk sahabat-sahabat Grace Journey. Selamat pagi Ibu Wulan. Selamat pagi Bu Grace. Terima kasih Bu. Terima kasih kedatangannya. Gitu. Nah Ibu Wulan langsung aja ya kita Bu ya. Bu, saya ini kan sepengetahuan saya tempat ini adalah tempat pemakaman. Tetapi yang ingin saya tahu itu sebenarnya ini pemakamannya siapa dan siapa sih yang menjadi penggagasnya? Oh iya, baik. Ini adalah makam korban Perang Dunia Kedua yang dikelola oleh Belanda. Makam korban Perang Dunia Kedua ya, yang dikelola oleh Belanda. Digagas oleh Bapak Jenderal Simon Hendrik Spoor. Nah, saya pernah mendengar nama itu, gitu kan. Ada juga makamnya di sini, Bu? Ada. Makamnya nanti kita bisa lihat ke sana. Lalu di sini tuh bukan hanya militer, tapi ini adalah makam korban perang tentunya. Yang lebih banyak di sini adalah warga sipil, wanita, anak-anak, dan pria semua ada di sini. Jadi 80%-nya itu adalah sipil, 20%-nya itu militer. Oh, jadi 80% adalah sipil dan 20% militer? Iya, anak-anak pun ada. Nah, kalau saya lihat di sini bagaimana nih Bu? Kebanyakan tuh ada tandanya tanda-tanda salib tuh Bu. Betul. Jadi padahal kan sipil kan bukan cuma agamanya yang Nasrani ya Bu ya? Ya, betul. Jadi di sini tuh bukan makam Kristen. Karena di sini ada 4 agama. Jadi ada Kristen, Islam, Buddha, dan Yahudi. Nah, nanti tanda-tanda makamnya itu ada pada seperti ini tanda makamnya. Oh begitu ya Bu ya, gitu ya. Gitu. Sobat Wisata Indonesia, jadi sekali lagi tempat ini adalah tempat pemakaman dari korban Perang Dunia Kedua yang kemudian juga 80%-nya adalah warga sipil dan 20%-nya itu adalah militer malahan ya gitu ya. Dan di sini juga bukan makam Kristen ya. Jadi makamnya secara umum ya, makam umum lah ya Bu ya gitu ya. Agamanya ada 4. Ada 4 nanti kita bisa lihat ada yang Islam. Wah, sangat menarik sekali ya tempat ini gitu ya. Jadi pingin tahu tadi dengan makamnya yang menjadi penggagas tempat ini ya. Ya, betul. Boleh gitu, nanti gitu. kita kunjungi sana ya. Oke Bu. Silakan. Sobat Wisata Indonesia, ikuti terus perjalanan Grace Journey masih dari sekitaran kawasan Menteng Pulo. Tepatnya kita sedang berada di Ereveld Menteng Pulo. Ikuti terus perjalanan Grace Journey dan tentunya pasti ditemani oleh Ibu Tri Wulandari. Saya jadi penasaran Ibu, di mana sih lokasi makamnya? Oh ini dia. Oh ini Bu, lokasi makamnya. Iya, jadi nyata sekali ya bahwa ya. Simon Hendrik Spoor ini memang benar-benar dimakamkan di tempat ini. Ya, beliau tidak ingin diistimewakan. Jadi beliau ingin berada sejajar dengan yang lain. Luar biasa juga ya, beliau rendah hati juga gitu ya. Jadi Sobat Wisata Indonesia, kita sudah berada di depannya makam dari seorang Jenderal Simon Hendrik Spoor, tempat yang ada di depan saya ini. Saya mau menunjukkan seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa di sini bukan makam Kristen. Oh ya? Karena di sini ada Islamnya juga. Nah, bisa dilihat di sini. Oh ini jadi yang ini adalah yang beragama Islam. Beragama Islam iya, itu, betul. Oh ya, saya betul, lihat bentuknya dari bentuknya ya. Bukan salib ya. Salib, kalau ini ada itu ya di atasnya ya. Ya, betul. Jadi ini adalah pemakaman muslim ya. Ya, menarik betul. sekali ya Bu ya. Jadi sebenarnya sekarang saya makin tahu bahwa tempat ini bukan hanya pemakaman untuk orang-orang Kristen. Betul. Ternyata ada juga orang-orang muslim ya. Dan mungkin juga tadi kan sudah disebutkan ada Buddha, ada Buddha gitu ya. Wah, ini tempat-tempat yang menarik menarik sekali dan memang benar-benar ya ini ada makamnya adalah makam-makam dari masyarakat ya Bu ya. Ya. Bukan cuma secara militer aja ya. Wah, makin menarik tempat ini. Ayo Bu, saya makin penasaran lagi. Ayo. Ada apa lagi yang bisa Ibu tunjukkan kepada saya? Oh ya Bu, ada cerita yang tentang celilitan itu ya Bu ya? Oh, celilitan ada di sebelah sana. Oh iya. Nanti kita bisa lihat juga makam anak-anak. Oh,
Ada anak-anak dan Iya. celilitan. Sobat Wisata Indonesia, kita masih akan diperlihatkan lagi tempat dari makam celilitan itu apa sih? Saya juga penasaran dan juga anak-anak Bu ya. Ya. Ayo Bu, kita jalannya ke arah Ayo. mana nih Bu? Ke sana. Oke. Ya. Sobat Wisata Indonesia, saat ini saya sedang berada di satu kawasan yang disebut dengan kawasan apa nih Bu? Celilitan ya? Ya, kata saya, betul, Bu, ya. betul, betul. Kawasan celilitan. Tapi ada istilah khusus loh kalau untuk di pemakaman. Apa tuh Bu? Oh, betul. Di sini kita ada di Fak Cililitan. Oh, Jadi begini Bu Grace, ceritanya dulu tuh Aeroveld ada 22 tempat di Indonesia. ya ini gabungan ya dari Betul. sekitar- Jadi dijadikan 7 kan, nah, termasuk di Menteng Pulo. Dan ada area Aeroveld Cililitan. Nah, dipindahkan di sini dalam satu area. Jadi kita sebut ini Fak Cililitan. Nah ini Fak Celilitan ya, menarik sekali nih Sobat Wisata nih. Dan di belakang saya ini tuh ada baling-baling ya. Ya. Entah menurut saya mungkin Celilitan yang hingga sampai saat ini juga merupakan base camp dari Angkatan Udara ya. Ya, Mungkin betul, ada, betul. Ada penandanya atau Iya, betul. untuk Jadi, di- betul. disimpan kenangan ya. Bu, Iya, benar. Karena areanya Cililitan itu banyak angkatan udaranya. Jadi dulu ada kisahnya tuh kapal pesawat jatuh. Jadi baling-baling di sini menandakan. Oh jadi Sobat Wisata Indonesia, ini benar-benar baling-baling asli dari kapal Betul, jatuh ya. pesawat. Pesawat ya. Luar biasa sekali ya tempat ini ya. Jadi di sini kita juga cerita sejarahnya banyak sekali ya Bu ya. Tadi mulai dari makam-makam yang orang Kristen, Nasrani, Kristen, kemudian ada yang Islam, Islam. iya, Dan ini betul. kita sebagian juga dari makam yang di dulunya ya ada Aeroveld di Cililitan. ya. Iya, betul. Luar biasa banget ya. Dan yang menarik sekali adalah benar-benar diabadikan itu ada baling-baling kapalnya gitu. Luar biasa ya. Lebih detail ikuti terus perjalanan Grace Journey masih dari sekitaran Taman Pemakaman Aeroveld Menteng Pulo. Tapi jangan lupa untuk terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan supaya Grace Journey bisa terus berkarya untuk Indonesia. Menyebarkan tempat-tempat indah dan tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Oh, Bu, Ya. ini di depan kita berdiri ini ada Iya. satu kayak podium ya. Apa sih ini Bu? Ya, ini tempat monumen. apa? Ini Monumen. monumen. Jadi ini monumen utama, Bu. Untuk tempat upacara kenegaraan biasanya kita adakan di sini. Upacara kenegaraan untuk mengenang, untuk menghormati para korban yang dimakamkan di sini. Semua yang dimakamkan di sini. Iya, betul. Dan itu dilakukan oleh siapa, Bu? dilakukan dari kedutaan Belanda. Dari kedutaan Betul. Belanda langsung ya. Ya, Jadi langsung. mereka melakukan upacara penghormatan Di untuk sini. siapa saja Ya, yang dimakamkan di tempat, ini ya. betul. Wah, luar biasa sekali ya. Itu dilakukan setiap tahun atau reguler atau bagaimana, Bu? Setiap tahun, Bu. Setiap Setiap tahun tahun? ada 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya bulan apa, Bu? Biasanya di bulan Mei, tanggal 4 Mei dan 15 Agustus. 15 Agustus Iya. ya, luar biasa ya. Jadi dalam 1 tahun itu Sobat Wisata Indonesia dari kedutaan Belanda melakukan upacara penghormatan untuk siapa saja yang dimakamkan di tempat ini. Biasanya dilakukan di bulan Mei dan di bulan Agustus ya. Luar biasa banget Bu ya itu ya. Nah ini ada yang lebih menarik lagi, saya masih penasaran. Makamnya anak-anak tuh ada di sekitaran iya, mana Bu? betul, ada di sekitar situ. Kita mau lihat? Boleh? Oh ya, Ayo, langsung aja saya kita nggak tunjukkan. jauh ya dari tempat Nggak ini jauh, Bu ya. Oke di ya. depan ada. Oke Sobat Wisata Indonesia, ikuti terus perjalanan Grace Journey langsung dari makam Aeroveld Menteng Pulo. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Mari Bu. Ya. Nah ini mungkin saya kayaknya melihat sesuatu yang berbeda nih Bu. Nah, ini, Antara Bu. salib-salibnya yang tadi ada yang lebih besar dan Betul. ini kecil-kecil Betul, ya. seperti udah ibu mau saya ajak ke fak anak-anak. Pak Lihat, Bu, anak-anak ini lebih gitu ya. kecil dibanding yang Yang di depannya gitu. Iya, Ini ini anak-anak kiri. ya, kanan kiri kita ada Iya. tempatnya anak-anak gitu iya ya, gitu. betul. Jadi memang waktu itu ada korbannya juga dalam segala usia ya Bu ya. Benar. Kasihan ya untuk anak-anak, aduh sedih sekali ya waktu itu ya. Iya, Bu. Gitu ya. Ini ada yang dari Ambarawa ya Bu ya. Iya, Ambarawa pindahan. Oke Bu, kita akan melanjutkan perjalanan lagi masih di sekitaran daerah kawasan makam Aeroveldnya Menteng Pulo ini Bu ya. Oke, ikuti terus perjalanan Grace Journey hari ini masih tetap di kawasan Aeroveld Menteng Pulo.
Wisata Indonesia, saat ini saya sedang berada di dalam gedung yang biasa dikenal dengan Gereja Simultan. Gereja Simultan merupakan tempat di mana upacara penghormatan kepada semua saja yang dimakamkan di sini biasa diselenggarakan. Dan tepat di samping saya adalah yang menjadi menarik dari tempat ini adalah salib yang dibuat dari bantalan kereta api di Burma. Nah, selain itu juga kita bisa juga lihat di belakang kita ada juga patung salib Yesus. Dan ini juga merupakan tempat yang terakhir yang akan saya perlihatkan untuk sobat wisata dari Kompleks Aerofeld Menteng Pulo. Dan setelah itu sedikit di luar ruangan ini ada kolumbarium di mana sekitar 700 abu jenazah korban dari peperangan itu disemayamkan. Ikuti terus perjalanan Grace Journey masih dari kawasan Aerofeld Menteng Pulo. Sobat Wisata Indonesia, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Grace Journey hari ini bersama Ibu Wulan dari kawasan pemakaman Aerofeld Menteng Pulo. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Wulan, bagaimana Bu Wulan caranya untuk siapa saja, boleh kan siapa saja kan? Boleh. Nah, boleh. Siapa saja untuk bisa datang ke tempat ini, mungkin baik perorangan ataupun juga dengan komunitas-komunitas. Ya, baiklah. Jadi siapa saja boleh datang ke tempat ini. Kita buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. 7 pagi sampai dengan sampai 5 jam sore? 5 sore. Setiap hari? Setiap hari. Oh. Setiap hari. Dan tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, tidak dipungut biaya sama sekali untuk bisa dapat menikmati keindahan dan kerapian dari tempat ini. Hal lain Bu, kalau untuk komunitas bagaimana untuk komunitas atau grup-grup yang jumlahnya banyak, sebaiknya kita janjian dulu. Oh begitu? Iya betul, jadi nanti kita bisa menemani atau biasanya grup-grup itu membawa pemandu khusus. Tetapi gitu. Tetap harus ada perjanjian dulu sama kita. Tapi kalau dari tempat ini, kalau secara dengan untuk komunitas dengan jumlah orang yang banyak, bisa ada yang membantu menjelaskan ya Bu ya? Ada sekali, ada. Untuk itu kita perlu janjian dulu. Luar biasa ya Sobat Wisata, jadi silahkan mengunjungi tempat ini, sekali lagi tidak dipungut bayaran, terbuka dari setiap hari Senin sampai dengan Minggu, setiap mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 5 sore. 5 sore, jarak yang cukup panjang sekali ya. Dan di sini kita dapat melihat banyak cerita-cerita sejarah juga, keindahannya bagaimana juga tempat dari pemakaman ini bisa tetap lestari sampai saat ini. Nah terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu untuk generasi muda Indonesia? Untuk generasi muda Indonesia, kami berharap dengan adanya tempat ini, mereka lebih menghargai perdamaian. Karena berdamai itu indah ya Bu ya? Betul, dengan perdamaian akan menjadi lebih indah. Oke Sobat Wisata Indonesia, sekali lagi tempat ini terbuka untuk umum. Nah untuk itu bisa terus mengikuti perjalanan Grace Journey di tempat-tempat yang lain mungkin. Nah saya harus mengakhiri perjalanan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Grace Journey hari ini. Tetap terus melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan dari channel YouTube ini supaya Grace Journey bisa terus berkarya untuk Indonesia, menyebarkan tempat-tempat indah dan tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Salam Indonesia, dadah!